Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat yang budiman. Kali ini kita akan membahas materi mengenai penulisan kata. Pembahasan materi ini akan disampaikan oleh saya, Fadli, dan rekan-rekan saya dari kelompok 6. Untuk nama lengkap dan wajahnya bisa dilihat pada tampilan slide. Baik, ayo mari kita mulai. Materi penulisan kata dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu dimulai dari pengertian penulisan kata hingga singkatan dan akronim, angka, dan lambang bilangan. Baik, materi pertama yang kita bahas adalah mengenai pengertian dari penulisan kata. Secara etimologis, kalimat penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata. Menurut KBBI, penulisan adalah sebuah proses, cara, atau kegiatan tulis-menulis. Sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan oleh kita atau ditulis yang mewujudkan kesatuan perasaan dan pikiran yang digunakan manusia dalam berbahasa. Nah, dari pengertian dasar tersebut, bisa kita simpulin kalau penulisan kata adalah proses atau cara kita menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang akan diucapkan atau tulis sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran kita yang bisa digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang telah disempurnakan atau EYD. Lalu yang kedua ada kata dasar. Dalam melakukan penulisan kata, terdapat pedoman umum yang harus dipahami sebelum melakukan penulisan kata. Di antaranya adalah satu, yaitu kata pedasar. Yang dimaksud dengan kata dasar adalah kata yang berupa kata dasar ditulis terpisah dari unsur yang lain, atau bisa dibilang dengan kata yang belum diberi tambahan atau imbuhan. Sehingga kata ini menjadi dasar awal untuk membentuk kata yang lebih besar seperti kata makan, minum, datang, dan lain-lain, yaitu kata-kata yang bisa dikembangkan. Lalu kata dasar juga bisa membentuk suatu kesatuan kalimat seperti Edwin pergi bersama Kecing. Nah, dari kalimat tersebut terdiri dari 4 kata, yaitu Edwin pergi bersama dan Kecing. Di materi ketiga ada imbuhan dan bentuk ulang. Imbuhan, afiks atau imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata entah di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan di antara 3 imbuhan itu untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata pertama. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Ada juga contoh imbuhan, yaitu 1. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata pendapat imbuhan, awalan atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Contoh, bertahan-tahan dan berpuas diri. Yang kedua, ada jika bentuk dasar berupa gabungan kata mendapat imbuhan, awalan, dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya, perkembangbiakan, keputusasaan. Yang ketiga, jika salah satu unsur gabungan hanya dipakai sebagai kombinasi gabungan kata, ditulis serangkai. Contohnya, geologi, tata niaga, dan geofisika. Ada juga contoh-contoh bentuk ulang, yaitu gerak-gerik, anak-anak, dan hati-hati. Selanjutnya, submateri keempat yaitu tentang gabungan kata, kata ganti, dan kata depan. Gabungan kata memiliki pengertian yang bisa dimaknai ketika suatu kata terdiri atas kata awalan dan diberi akhiran. Beberapa penulisannya pun juga diberi tanda hubung agar tidak menimbulkan salah pengertian. Macam-macamnya, yang pertama ada gabungan kata yang dapat membentuk kata. Contohnya seperti kata ekstra digabungkan dengan kata kurikuler menjadi kata ekstrakurikuler. Lalu ada kata pra digabungkan dengan kata sejarah menjadi kata prasejarah. Yang kedua, yaitu gabungan kata yang membentuk kata majemuk. Contohnya seperti rumah sakit, meja makan, tumpang tindih, duta besar, orang tua, ibu kota, dan sebagainya. Yang ketiga, ada gabungan kata yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian. Contohnya, anak strip ibu saya, yang kalau dibaca menjadi anak ibu saya. Lalu, materi selanjutnya ada kata ganti. Kata ganti merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebutkan secara langsung. Contohnya,
Yang pertama, tolong ambilkan bajuku, yang merujuk untuk mengambilkan baju milik aku. Yang kedua ada kemarin ibu membelikanmu sepatu, dengan kata ganti mu. Lalu yang ketiga, itu minuman miliknya. Kata ganti yang dipakai yaitu nya. Lalu ada kata depan. Kata depan terletak di posisi depan, tepat sebelum kata yang lain. Kata lain yang dimaksud ini adalah kata benda, kata kerja, dan keterangan. Contohnya, kucingnya ada di luar. Yang kedua, ibu sedang pergi ke toko. Yang ketiga, kemarin ayah pulang dari Semarang. Untuk kata depan dari contoh-contoh tersebut menggunakan kata di, ke, dan dari. Materi berikutnya yaitu kata si, sang, dan partikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata si dan sang memiliki arti yaitu sebagai kata sandang, kemudian mempunyai serangkaian makna kata. Kata si ini merupakan kata yang dipakai di depan nama diri yang memiliki konotasi akrab atau kurang hormat. Selain itu, kata si juga dipakai sebagai sebutan, pujian, panggilan, ejekan, dan dipakai dalam menyebutkan berbagai nama tumbuhan maupun binatang. Sementara kata sang bisa digunakan di depan nama atau sebutan dengan konotasi ejekan atau julukan. Penulisan kata si dan sang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, si pemberani dan sang pujangga. Selanjutnya yaitu ada kata partikel. Apa itu kata partikel? Kata partikel disebut juga dengan kata tugas. Beberapa kata yang termasuk kata partikel yaitu ada lah, kah, tah, pun, dan per. Penulisan partikel lah biasanya digunakan untuk memperhalus kata perintah, mempertegas kalimat pernyataan, dan mempertegas kata ganti. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bacalah buku ini. Siapakah pelaku penikaman minggu lalu? Nah, berikutnya ada partikel pun. Partikel pun biasanya digunakan untuk menegaskan makna kata yang dirinya, memberikan makna yang berlawanan atau menunjukkan sesuatu yang sedang dimulai. Misalnya, apapun yang terjadi, aku akan tetap menanti dan mencintai dirimu. Contoh lainnya, kalau kita gagal pun, setidaknya kita sudah berusaha. Selanjutnya ada kata partikel per. Partikel per ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahuluinya. Partikel per juga berarti demi atau tiap atau mulai. Contohnya, hari Halloween dirayakan per 31 Oktober. Atau contoh lainnya, satu persatu bunga itu mulai bermekaran. Lalu yang keenam ada singkatan dan akronim, angka dan bilangan. Yang pertama mengenai singkatan, yaitu artinya bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Contohnya seperti singkatan nama orang, gelar, jabatan diikuti dengan tanda-tanda titik. Contohnya seperti Dr. Insinyur Haryadi dan juga Dr. Usman. Lalu singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, dan dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak menggunakan tanda titik. Contohnya MA yaitu Mahkamah Agung, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, seperti itu. Lalu singkatan ini umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti tanda titik. Contohnya seperti DST dan seterusnya, DLL dan lain-lain, DKK dan kawan-kawan, seperti itu. Lalu mengenai akronim, jadi akronim ini yaitu singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata,
ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Sebagai contoh, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu UN, United Nations. Lalu yang contoh selanjutnya, akronim ini nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contohnya Unhalu, Universitas Haluleo, UNICEF, United Nations International Children Education Fund. Lalu akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya Panwaslu. Lalu ada angka dan lambang bilangan. Angka ini dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor dan untuk menyatakan ukuran panjang, lebar, dan isi. Yang pertama, penulisan lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan seperti percincian. Contoh 15, 17, 1945-an. Lalu yang kedua, lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya 2, belasan, lalu puluhan.